Oke, halo teman-teman, kali ini aku akan share beberapa tips booking hotel yang murah dan aman. Yang pertama tentu saja kita pilih platform booking hotel atau platform OTA atau online travel agent yang terpercaya atau yang resmi. Seperti di sini aku contohkan misalnya Traveloka gitu kan ya. Nanti akan kita praktekkan ya, akan kita coba. Traveloka, kemudian tiket.com, kemudian booking.com dan Oyo. Dan juga ada tambahan satu lagi, Agoda. Kenapa aku masih merekomendasikan Agoda? Sebenarnya banyak sekali masalah ya yang dilaporkan, yang terutama yang aku baca-baca itu ada masalah di booking hotel lewat Agoda maupun Oyo gitu kan. Tapi tetap aku ini kan karena nanti aku akan share tipsnya deh biar nggak ngalami masalah. Oke, nah di luar ini kalian perlu hati-hati. Misalnya kalian dapat promo nih di Instagram katakanlah, dan Instagramnya juga nggak jelas Instagram siapa. Tiba-tiba ada promo diskon hotel 20%, jangan mau. Dan juga kenapa banyak platform ya, banyak misalnya di Traveloka, di Tiket, di Booking, di Oyo, di Agoda. Nah, di sini kalian bisa membandingkan harganya. Jadi buat yang pengen nyari diskonan, nyari harga murah, karena di sini ada banyak sekali kan. Misalnya ini di Traveloka ada Epic Sale, kemudian ada Epic Sale Gebyar Traveloka. Nah, itu kan booking atau penawaran-penawaran yang dilakukan oleh platform. Di Tiket juga gitu, ada diskon hingga 1 juta. Nah, kan di Booking juga gitu. Nanti ini ada diskon 15% kayak gitu. Nah, di beberapa hotel ini atau platform hotel ini akan menawarkan beberapa promo-promo yang nantinya bisa kalian gunakan. Itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua, setelah itu sudah aman, kalian pilih hotel yang tepat. Ya, hotel yang tepat, bukan sembarang hotel. Meskipun platformnya ini benar, misalnya kalian booking di Traveloka, bukan berarti 100% hotel yang ada di Traveloka itu baik. Enggak. Tergantung juga hotelnya. Makanya aku saranin pilih hotel yang tepat. Misalnya nih, sama-sama booking nih lewat Oyo maupun lewat Traveloka. Apakah berarti di Traveloka ini akan 100% aman? Enggak juga. Apakah di Oyo ini 100% akan penipuan? Enggak juga. Jadi depends atau tergantung dari hotelnya sebenarnya. Oke, jadi kalian perlu pilih hotel. Jadi gini ya, misalnya nih aku contohkan booking hotel. Oh ya, nah ini juga kalian bisa melihat misalnya di Traveloka itu ada yang ijo-ijo ya, yang ijo-ijo kalian bisa lihat ya di sini. Ini adalah rekomendasi tanggal dengan harga yang termurah. Ya, hotel dengan harga yang termurah kayak gitu. Itu cuma sedikit tambahan aja. Kalau misalnya kalian fokusnya ke yang murah ya. Misalnya nih aku booking tanggal ini deh ya. Ini contoh ya. Check outnya tanggal nih cuma sehari katakanlah. Oke. Di sini juga misalnya aku booking dengan tanggal yang sama, misalnya tanggal berapa tadi? Di sini juga aku booking tanggal 22 sampai tanggal 23. Di sini juga aku booking tanggal 22 sampai tanggal 23. Nah, jadi pastikan kalian nyari di semua platform ya, nyari hotelnya di semua platform. Di sini juga 2223. Oke, nah di sini kalian bisa bandingkan harganya ya. Misalnya ini Aston Inn Batu 768, 3X Front One Boutique 329. Nah, kita bandingkan dengan yang ini. Misalnya dengan tiket.com. Ini ada yang Ubud 300 gitu kan. Jadi rekomendasi dari Tiket adalah ini The Salimar. Ini ada diskon 30%. Nah, ini promo-promo yang bisa kalian gunakan, gitu ya. Kemudian di sini, kalau di booking.com rekomendasinya adalah The 101 Malang OG, Atria Hotel dan sebagainya, itu ya. Kemudian di Oyo ini semuanya Oyo ya, karena Oyo gitu, jadi kita nggak bisa bandingkan. Nah, kemudian di Agoda ini adalah Hotel Trio Indah, Oyo juga di Agoda juga, Wis Prime dan sebagainya. Nah, kalian perhatikan harganya deh ya, kalian perhatikan harganya dulu ya. Dari dari rekomendasi yang ada di Traveloka, kalian bisa lihat harganya 700,
300, 500, 700, 300 dan sebagainya. Oh, ini ada yang cuma 150, cuman itu doang. Tapi rekomendasi kebanyakan di harga 700 dan 300 ya. Kita ambil rata-ratanya 500. Nah, di booking.com ini juga sama. Rekomendasinya bahkan ada yang 1 juta, 360, 430. Nah, di bawahnya juga ada 300, 600, 200 dan sebagainya, ya kan? Nah, kemudian di booking.com di The 101 OG ini 600, Atria Hotel 600, ini 400, 1 juta dan sebagainya ya. Rata-rata harganya segitu. Tapi kita bandingkan dengan Oyo, itu harganya start dari yang direkomendasikan ya, start dari 166.000. Ada yang 72.000, ada yang 150.000 dan sebagainya. Kelihatan nggak bedanya? Dari beberapa platform ini, kelihatan nggak bedanya? Kemudian dari Agoda juga 182, 129, ini ada yang 300, 124 dan sebagainya. Kelihatan nggak bedanya apa? Ya, dari sisi harga kalian bisa lihat kan bahwa hotel-hotel yang direkomendasikan oleh Traveloka, tiket.com, booking.com berbeda dengan Oyo dan Agoda. Oke? Berbeda kan? Nah, inilah yang membuat kemungkinan besar terjadinya masalah itu di sini. Ya, dari sisi harga. Nanti sebenarnya kita akan bahas faktor lain, tapi dari sisi harga dulu. Ini benar-benar jauh harganya. Antara 100 ribuan, ini kan 100 ribuan ya. Dengan ini juga 100 ribuan. Dengan ini yang 600 ribuan. Ini yang 1 jutaan bahkan. Ya kan? Dengan ini yang 700 ribuan. Otomatis ya, ada harga, ada barang. Tentunya kalau misalnya kita booking hotel yang mahal, ya hotel standar katakanlah, itu kita akan mendapatkan fasilitas, kita akan mendapatkan sesuatu yang sesuai dengan harganya. Tapi kita kalau booking hotel yang murah seperti cuman 100 ribuan, tentu saja itu include dengan resikonya. Ya, adanya kemungkinan resiko yang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Karena dulu aku pernah juga terjadi pada waktu dulu aku booking hotel itu dengan harga di bawah 100 ribu ya, di bawah 100 ribu itu ada masalah. Tentunya ada masalah karena mereka meminta uang tambahan, padahal sebenarnya itu lagi ada promo. Kalian bisa lihat nggak di sini? Ini misalnya contohnya di Oyo ini kan ada promo ya 78%. Ini juga ada promo 75%, ada promo 74%. Nah, di Agoda juga seperti itu. Ini ada promo sebenarnya. Tapi di tempat lain sebenarnya juga ada promo, tapi promonya kecil. Kalian bisa lihat gak perbandingannya? Ini di Traveloka ini kan 784 promo jadi 768. Kecil kan? 413 promonya jadi 392. Kecil kan? Gak jauh kan promonya? Kemudian ini di tiket.com ya, 1.100.000 dengan 1.050. Kecil kan promonya kan? Oke. Ya, bisa tahu ya bedanya ya. Kemudian di sini, nah ini nggak ada promo, ini ada promo ini 455 ke 410. Kecil kan? Beda dengan penawaran dari Oyo dan Agoda. Jauh banget gitu loh. 70 sampai 78%. Sebenarnya apakah itu mungkin? Sebenarnya mungkin juga, itu adalah salah satu strategi juga dari platform OTA entah itu hotelnya. Tapi kalau misalnya itu memang harga awalnya memang hanya segitu dan tujuannya sebenarnya strateginya untuk menarik pelanggan atau menarik kita ya sebagai pelanggan. Oh, ini diskonnya besar nih gitu. Nah, itu yang membuat kita langsung tanpa pikir panjang check in tanpa mengetahui resikonya. Kalaupun kalian memilih hotel yang dengan harga murah, it's okay, nggak masalah. Tapi kalian perlu cek benar-benar apakah hotel itu benar-benar bagus atau enggak. Pilih hotel yang tepat. Oke, ini contohnya ya. Misalnya aku pilih di Oyo ini ya. Ini aku salin atau aku copy. Aku cari di Google Map. Ya. Nah, di sini hotelnya reviewnya adalah 4 ya dari 489. Kita baca ulasannya. Nah, di sini kalian bisa melihat, ini kalian baca sendiri ya ulasannya seperti apa. Nah, ini kalian baca semua ulasannya dan juga kalian lihat foto-fotonya. Di sini di ringkasan, kemudian di atas ini foto. Nah, ini kalian bisa cek di sini, cek di Google Map foto-fotonya seperti ini hotelnya.
Nah, apakah kalian suka dengan ini? Kalau suka ya oke. Kalau enggak ya kalian bisa cari yang lain. Ini misalnya ini ya. Oke, ini misalnya ini reviewnya 4,3. Nah, sini bisa kalian lihat hotelnya seperti ini, kamarnya seperti ini dan sebagainya. Nah, apakah kalian oke dengan itu? Nah, di sini juga kalian bisa melihat perbandingan harganya ya. Nah, di sini di Google kalian bisa melihat harganya di Agoda 341, di tiket 378 dan sebagainya. Ini hanya perbandingan kasar ya. Jangan anggap bahwa ini adalah harga asli. Enggak, nanti di aplikasi bisa beda lagi. Contohnya misalnya di Agoda ini harganya 341, tapi di sini di aplikasinya kok harganya jadi 182. Karena ini ada diskon. Ya, ada diskon. Kamar dengan diskon 80%. Nah, terkadang ini yang menjadi miss dari antara platform dan juga hotel. Jadi kemungkinan platform menerapkan diskon hotel yang besar, tapi mungkin pemilik hotelnya nggak setuju. Atau sebenarnya pemilik hotel memang punya strategi seperti itu, tapi sudah kedaluarsa atau sudah tidak menjalankan strategi itu lagi. Nah, kemungkinan seperti itu. Mungkin ada selisih pendapat ya antara platform seperti Agoda, Traveloka, Oyo dan sebagainya dengan pihak hotelnya. Nah, itu bisa terjadi dan terkadang itu kebanyakan terjadi pada hotel-hotel dengan harga yang murah. Makanya perhatikan juga hotelnya, pilih hotel yang tepat. Kemudian tips selanjutnya seperti yang aku sempat singgung tadi, kalian wajib banget baca review atau ulasannya. Jangan pernah tergiur dengan harga murah, tapi baca ulasan atau reviewnya. Nah, di sini kalian bisa lihat semua orang yang pernah menginap di hotel ini memberikan reviewnya. Misalnya ini reviewnya seperti apa, kayak gitu. Kalian baca saja di sini, ya, baca-baca. Nah, apakah ada beberapa orang yang akan mengalami masalah? Nah, kalau misalnya ada yang mengalami masalah, ya kalian lebih baik hindari, hati-hati. Ya, misalnya nih, di sini katakanlah ini kebetulan baik-baik ya untuk ininya. Kamar strategis. Cuman ini ada nih, tapi masa breakfast jam 8 pagi tinggal sisa buah sama bubur. Nah, seperti itu apakah kalian oke dengan itu? Ini kalian baca apa? Oh, ini ada nih. Booking tanggal 23 lewat booking.com sejak 3 minggu sebelumnya saya booking dengan pilihan PET akomodasi atau PET hotel ya, dan telah dikonfirmasi ketika saya datang dengan keluarga resepsionis kalau kamar penuh. Nah, kami kecewa dengan pelayanan manajemen hotel. Setelah adu argumen dengan manajer, kami diberi pilihan kamar superior yang di luar ekspektasi. Kemudian kami ditawari kamar superior yang lain yang agak luas tetapi masih dalam perbaikan. Sungguh tidak profesional. Nah, hal-hal seperti ini gini, hal seperti ini kan cuma satu ya dari semua review. Nah, ini sebenarnya kalau misalnya cuma satu atau dua, itu kemungkinan itu adalah kayak salah manajemen aja sebenarnya. Tapi apakah itu terjadi ya kemungkinan kecil, karena kita lihat dari reviewnya kebanyakan bagus dan seperti itu. Tapi tetap kita harus bersiap-siap dengan nanti yang akan terjadi di sana kayak gitu. Terutama kalau misalnya kita sedang booking saat kondisi lagi crowded. Biasanya itu pihak dari manajemen hotelnya ya itu ada sedikit miskomunikasi biasanya, kebanyakan yang setelah aku alami ya. Itu kalau misalnya hari lebaran kayak gitu, atau hari raya agama lain misalnya, atau hari libur apa gitu, atau musim libur sekolah katakanlah, atau tahun baru, biasanya itu kan sangat crowded ya, orang sangat banyak sekali ingin berlibur. Nah, hari-hari seperti itu atau tanggal-tanggal seperti itu kalian perlu waspada mengantisipasi, siapa tahu nanti terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti ini. Ini tadi kan tiba-tiba dibilang bahwa kamarnya penuh. Nah, apakah ini bisa terjadi di hotel besar? Sebenarnya mungkin bisa terjadi di setiap hotel, kemungkinan. Apalagi kalau misalnya hotel itu adalah hotel yang lokasinya itu di tempat-tempat yang ramai atau padat pengunjung. Nah, aku juga pernah mengalaminya saat itu berlibur ke Malang, juga ke Batu sebenarnya. Itu hotel di dekat tempat wisata. Jadi jaraknya itu cuman nggak sampai 1 kilo lah, berapa meter gitu doang ke tempat wisata ya. Dan pada waktu itu aku bookingnya pada saat menjelang tahun baru, pergantian tahun ibaratnya. Itu rame banget dan ya akhirnya terjadi gitu loh miskomunikasi, sehingga
Pada waktu itu aku memutuskan untuk cancel booking hotelnya dan mengganti hotelnya di tempat lain karena ya situasi lagi crowded seperti itu. Ya dibilang bahwa kamarnya penuh kayak gitu. Nah, itu kemungkinan terjadi even di hotel kecil maupun besar. Tapi kemungkinannya itu di hotel yang kecil ya, hotel yang sistem atau manajemennya nggak bagus tapi rame. Nah, beda dengan hotel kecil-kecil yang tidak rame. Biasanya kalau misalnya hotel kecil yang tidak rame dan hotelnya bagus ya, itu jarang ada masalah. Kemudian yang terakhir, siapkan plan atau rencana cadangan. Nah, kalau misalnya kalian sudah booking hotel, jangan lupa cari hotel yang lain, hotel alternatifnya. Tapi jangan booking dulu, nggak apa-apa. Cari misalnya 2 atau 3 hotel pilihan hotel lainnya yang dekat dengan lokasi atau yang jauh nggak apa-apa. At least kalian bisa ada backup hotel. Kalau misalnya terjadi masalah di hotel yang pertama atau hotel yang kalian booking, at least buat jaga-jaga lah. Even hotelnya itu memang kalian sudah cek benar-benar bagus, tapi kan ya nasib ya. Kalau misalnya memang ternyata pada waktu kita datang ternyata seperti yang aku bilang tadi kayak manajemennya kacau gitu, ya kemungkinan itu bisa terjadi. Meskipun kemungkinannya kecil kalau hotelnya bagus, tapi kan ada kemungkinan seperti itu. Dan terkadang beberapa orang itu menyalahkan platformnya. Contohnya misalnya banyak orang yang menyalahkan platform Agoda atau platform Oyo dan sebagainya. Sebenarnya platform itu kan sebagai jembatan ya, sebagai jembatan kita untuk booking online. Memang kebanyakan kasus kesalahannya ada di pihak platform dan juga pihak hotel, tapi kebanyakan ada di platform yang komunikasi antara platform sama hotel ini nggak baik atau nggak bagus ya. Ada yang sudah booking tapi ternyata bookingnya nggak masuk ke hotel, ada yang minta harganya nggak sesuai sehingga minta uang tambahan, ada yang ternyata sudah tidak bekerja sama sehingga kita nggak bisa check in. Nah, ada banyak sekali kasus. Nah, sebagai pembeli kita nggak bisa mengatasi masalah itu, yaitu urusan antara platform sama pihak hotel. Nah, kita sebagai pembeli yang kita bisa lakukan adalah berhati-hati. Itu doang gitu loh. Dan juga kita tetap hubungan sama customer service. Kalau ada apa-apa langsung aja telepon customer service-nya. Ya, atau chat atau email. Kalau email biasanya lama sih dibalasnya. Atau di beberapa platform itu ada kita mengajukan pengembalian atau cancel booking. Itu bisa. Dan di beberapa platform juga cancel booking itu free. Atau ibaratnya kayak kita dapat uang kita kembali ya, free cancellation. Jadi nggak perlu bayar apapun, uang kita akan kembali 100%. Dan juga teman-teman kalau misalnya ingin aman ya, ini ekstra tips ya. Teman-teman bisa telepon dulu pihak hotelnya untuk memastikan bahwa bookingnya teman-teman itu sudah valid ya. Langsung aja telepon pihak hotelnya. Saya sudah booking dengan aplikasi misalnya Traveloka atau aplikasi tiket.com atau booking.com ya gitu. Saya sudah booking. Saya ingin memastikan aja apakah booking saya sudah diterima ya, sudah masuk. Nah, kalau belum masuk langsung aja ajukan cancel atau ajukan pembatalan. Kalau belum masuk kata pihak hotel, kalau sudah masuk ya oke. Karena ya tiba-tiba kalau misalnya nanti kita datang resepsionisnya bilang loh bookingnya nggak masuk, itu kan kita akan kacau gitu kan, rencana plan kita misalnya buat liburan atau kerjaan kan bisa kacau. Oke teman-teman, semoga informasi tadi bisa membantu. Jangan lupa untuk tombol like dan subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.